NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Seperti biasa kita akan melihat lagi pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Ini adalah merupakan pembangunan di area race control. Sementara ini adalah merupakan pengurugan dan penimbunan, juga perataan dan pemadatan di area yang nantinya akan dijadikan pedok atau pembangunan pedok. Jadi hari ini begitu sibuk sekali sahabat untuk pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Alat-alat berat sepertinya ditambah dan intensitas pekerjaan pun semakin cukup ada kemajuan yang signifikan sekali. Karena memang sirkuit MotoGP seakan-akan dikejar waktu ya bosku. Ya seperti itulah, mudah-mudahan pengerjaan di sirkuit Mandalika tidak ada halangan dan mudah-mudahan sirkuit ini selesai tepat pada waktunya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis sahabat, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Karena kalau bukan bantuan sahabat-sahabat semua, channel ini tidak akan menjadi apa-apa dan tidak mungkin ada perkembangan. Untuk itu, sahabat-sahabatku tercinta yang sudah mengklik dan sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Baik sahabat, seperti inilah suasana di area yang nantinya akan dijadikan pedok. Dan pedok ini nanti akan memuat sampai 40 garasi. Bahkan di belakangnya nanti akan dibangun atau dijadikan lahan untuk tempat parkir. Kemudian kita lanjut ke tunnel yang pertama sahabat, atau terowongan yang pertama. Di sini tidak ada pengerjaan ya, kecuali kita lihat di sini untuk di bagian sisi kiri, di bagian ujung trek lurus ada penambahan agregat, kemudian juga ditambah di sini ada penambahan dan penimbunan, dan ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat atau lahan untuk penanaman rumput yang menghubungkan atau menyambung dari penanaman rumput di bagian tikungan yang pertama yang sudah lebih dulu ditanam. Sementara di sebelah kanan di sini untuk pagar pembatasnya masih belum dilanjutkan, masih belum tersambung dengan pemasangan pagar yang ada di tikungan yang pertama sahabat. Kemudian di bagian area run off di sini yang sudah dilakukan pengaspalan ada pengerjaan lain sahabat. Di sini kita lihat ada grader ya. Kemudian kita akan beralih dan akan melihat ke sisi kiri di tikungan yang pertama, di mana di sini ada pembangunan dan sudah mulai digarap dibangun ya untuk pembuatan tribun VIP. Nah, seperti ini sahabat untuk pengeborannya di sini. Kemudian juga banyak sekali alat-alat berat yang sudah fokus untuk pengerjaan di bagian pembuatan tribun VIP ini. Kemudian kita akan bergeser ke sebelah kanan. Nah ini sahabat merupakan Pink Hill. Dan nanti bunga ini akan benar-benar kelihatan berbunga setelah nanti semuanya tumbuh. Bahkan sekarang juga sudah mulai dan sudah banyak yang berbunga. Dan bunga ini adalah merupakan bunga yang dijadwalkan akan ditanam sebanyak 40.000 bibit ya. Dan ini namanya bougainville atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dari rencana 40.000 bibit yang akan ditanam di semua bebukitan yang ada di sirkuit Mandalika, baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam. Jadi 35.000 sisanya nanti akan ditanam belakangan ya. Kemudian kita akan melihat di bagian sisi kiri outer line di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Kelihatan pengaspalan tambahan di sebelah kanan outer line di sini masih berwarna hitam. Kemudian untuk konkrit barirnya sudah panjang, sudah dipasang dengan besi dan kawatnya. Kemudian juga pagar pembatas antara tribun dengan lintasan sudah hijau, dan itu menandakan bahwa sudah dilakukan pemasangan jaring atau pemasangan kawat.
Lanjut kita melihat di bagian pengoneksian atau penyambungan drainase. Di sini sedang dilakukan pembetonan dan ini merupakan bak kontrol ya, atau nantinya yang akan jadikan sebagai pengontrol drainase karena bisa dibuka dan bisa ditutup. Sementara untuk pemasangan pagar pembatas di sini sudah banyak sekali namun belum dipasang untuk jaringnya. Sementara kita lihat di bagian tikungan ketiga dan juga tikungan yang keempat masih belum ada pengerjaan lanjutan di sini, masih seperti ini, dan juga untuk konkrit barirnya di sini masih belum tersambung. Namun kita akan bergeser ke sebelah kanan di tikungan yang keempat, di mana kita ketahui di sini sedang dilakukan pengerjaan pembuatan badan jalan yang nantinya akan menghubungkan antara lintasan di tikungan yang keempat menuju zona dalam sirkuit. Dan di sini juga dibangun drainase, dan drainase ini terhubung dari drainase tikungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan nanti akan terhubung dengan drainase di tikungan yang ke-11. Dan yang kita lihat di sini adalah merupakan penggalian untuk pengoneksian drainase yang berada di drainase tikungan yang keempat di depan yang memotong lintasan, sahabat. Kemudian kita akan lanjut ke tikungan yang kelima, di mana di sini masih belum ada pengerjaan setelah kemarin dilakukan penanaman rumput di bagian sisi kiri area gravel ya, di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Namun di sebelah kanan inner line di sini masih terus pengerjaan untuk persiapan pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, dan kita lihat di sini sudah banyak sekali tembok-tembok yang nantinya akan dijadikan sebagai pagar pembatas. Kemudian kita lihat juga di sini ada pengerjaan di bagian kanan inner line. Di sini merupakan pembuatan badan jalan juga yang nanti akan terhubung dengan zona dalam sirkuit, sahabat. Nah seperti ini. Jadi di sebelah kanan tikungan yang kelima ini masih banyak sekali pepohonan, terutama pohon-pohon kelapa yang nantinya akan diratakan dan akan dibuat rata, sahabat, karena memang di situ rencananya akan ada taman. Kemudian juga di dalam zona sirkuit juga akan dibangun resort-resort mewah ya. Dan kemudian kita lanjut ke tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kita lihat di sini belum ada pengerjaan, dan ini adalah merupakan di atas tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua, sahabat. Tidak ada pengerjaan di sini, hanya di sebelah kiri bagian outer line kita lihat ada penempatan untuk konkrit barir. Kemudian kita lanjut menuju tikungan yang ke-9 dan kita akan melihat ke sebelah kiri outer line di sini. Untuk pemasangan konkrit barirnya hanya tinggal sedikit lagi untuk langsung terhubung dengan pemasangan konkrit barir yang sudah lebih dulu dipasang atau disimpan di outer line tikungan yang ke-9. Nah seperti inilah, sahabat, tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di mana kita lihat di sini pengaspalannya sudah hitam. Bekas pengaspalan kemarin penambahan di bagian outer line dari tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan untuk tikungan ke-10 di sini untuk area run off-nya telah kita ketahui bahwa sudah dilakukan pengaspalan. Namun untuk pengaspalan di main track atau di track yang utama untuk lapis kedua dan lapis ketiga nanti atau lapis terakhir nanti akan dilakukan pengaspalan setelah inner line dan juga outer line semuanya beres dilakukan pengaspalan. Dan kita lihat ke ujung tikungan yang ke-10, di mana di sini masih ada pengerjaan untuk pengoneksian drainase ya, sahabat. Masih terlihat belum ditutup, tapi sudah dilakukan pengecoran dan pembetonan. Kemudian kita juga lihat di sini untuk area outer line di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 sudah dilakukan pengaspalan tambahan. Bahkan malam tadi dilakukan lembur untuk pengaspalan di bagian sisi kiri tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan kita lihat untuk area gravel di sini sudah hampir penuh, namun masih terhalang oleh pengerjaan pengoneksian drainase wisbeton yang ada di dalam area gravel. Namun untuk
daerah yang tidak ada pengoneksian drainase di sini sudah ditimbun, bahkan sudah hampir rata, namun belum semua diratakan. Tetapi sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan kerikil halus di sini yang sebentar lagi memang akan diratakan, seperti di sebelah kanan yang sudah lebih dulu diratakan. Nah, inilah sahabat hasil pengaspalan kemarin, dan kemudian di sini juga ada alat berat, ada finisher di sini yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pengaspalan kembali di bagian sisi kiri tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan kita lihat juga di sini ada grader yang terus melakukan perataan dan juga pemadatan di bagian sisi kiri tikungan yang ke-11. Baik sahabat, kita lihat di seberang sana, di sebelah kanan, tepatnya di bagian inner line dekat dengan bukit di tikungan yang ke-11 di sini sedang dilakukan pengaspalan. Dan untuk hasil pengaspalan yang sudah dilakukan pengaspalan sudah hitam pekat sahabat, sudah cukup bagus di sini. Bahkan ada Syahrini yang maju mundur di sini ya. Lagi maju mundur untuk mempadatkan hasil pengaspalan barusan. Nah, seperti ini sahabat kondisi di bukit yang berada di tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan bukit ini nantinya akan dijadikan sebagai spot untuk para penonton. Jadi rekomendasi buat sahabat yang nanti akan live menonton siaran MotoGP di sini atau WSBK, kalaupun memang sahabat bisa dianjurkan untuk menonton dari atas bukit ini, karena dari atas bukit sini kita bisa melihat hampir 360 derajat. Bisa melihat ke bagian tikungan ke-7, ke-8, ke tunnel yang kedua, tikungan 9, 10, 11, 12, 13, bahkan sampai ke tikungan ke-14 atau tikungan yang terakhir. Kalau memang di dalam zona sirkuit tidak ada bangunan yang lebih tinggi. Namun mungkin saja nanti akan terhalang oleh pembangunan tribun ya yang berada di sebelah kanan tikungan yang ke-13. Karena rencananya di sebelah kiri dan kanan tikungan ke-13 atau ke tikungan yang 12 akan dibangun tribun atau grandstand. Kemudian kita lihat di sini pengaspalan masih terus dilanjut sahabat, masih terus dilakukan pengerjaan. Kemudian untuk pembangunan drainase di sini sudah beres. Bahkan di sini drainasenya sangat dalam sekali. Seperti ini sahabat. Dan kemudian kita lihat di sini para pekerja sedang melakukan pengerjaan untuk pengaspalan, karena memang pengaspalan di sirkuit MotoGP Mandalika akhir-akhir ini terutama untuk bagian inner line dan juga outer line dipercepat, bahkan sampai dilakukan lembur segala. Mengejar waktu sahabat. Baik, langsung saja kita melihat di sini. Nah, ini adalah merupakan penyimpanan untuk aspal atau hot mix ya. Hot mix di atas finisher, kemudian nanti akan dilakukan perataan di sini, penyimpanan ke area yang akan diaspal, kemudian setelah itu baru akan dipadatkan. Dan kita lihat di belakang tadi sedang dilakukan pemadatan yang sudah dilakukan penghamparan hot mix dan juga penghamparan aspal di sini. Dan untuk AMP pengaspalan kita ketahui bahwa berada di sebelah kiri ujung trek lurus panjang 700 meter. Bagaimana kita selalu melihat dan sudah kita review ya beberapa minggu ke belakang, bisa Anda lihat di video-video saya selanjutnya. Kemudian bagi sahabat yang memang masih belum mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan 17 tikungan, ada 6 tikungan ke kiri dan juga ada 11 tikungan ke kanan. Kemudian ada pengerjaan terowongan atau tunnel, yaitu 2 tunnel. Tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter. Kemudian tunnel yang kedua yang tadi kita lewati dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Nah, kita lihat di sini banyak sekali sahabat dump truck yang sedang melakukan ngantri atau pengantrian untuk silih berganti menyimpan aspal ke atas finisher. Kemudian di depan kita di sini di bagian kanan inner line di sini sudah dilakukan pembuatan pondasi untuk pemasangan pagar, dan untuk area gravel di sini masih belum dilakukan pengurugan kembali ya. Dan kita lihat di sini masih ada yang belum diuruk karena di sini masih ada pengerjaan untuk drainase yang masih belum beres karena kita lihat masih belum ditutup. Namun untuk pembetonan atau penembokan untuk sistem drainase di sini sudah dilakukan. Hanya di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 di sini sahabat kita lihat masih belum beres, bahkan masih ada penggalian
penggalian untuk pemasangan sistem drainase. Dan inilah sahabat tikungan yang ke-13, di mana di area gravel di sini sudah cukup banyak sekali agregat atau kerikil-kerikil halus yang sudah disimpan di atas biotek, namun masih belum dilakukan penghamparan. Kemudian untuk inner line di tikungan yang ke-13 ini masih terpotong atau terhalang, belum tersambung, dan di sini masih ada rumah atau masih ada bangunan dan juga ada lahan yang masih belum dilakukan line keriling ya. Nah, seperti ini sahabat kondisi di tikungan yang ke-13 di bagian sisi kanan untuk penyambungan area inner line. Masih ada lahan yang masih belum dilakukan line clearing. Kemudian kita lihat di sini untuk area gravel di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 untuk bioteknya sudah cukup panjang, namun masih banyak sekali yang belum dilakukan penempatan atau penyimpanan agregat kerikil-kerikil halus. Kemudian di sebelah kiri, di samping kiri di sini untuk area yang bekas kemarin relokasi masjid sudah rata, bahkan sudah mulai digali dan kemudian juga nanti akan ditimbun dan diganti dengan urugan pilihan, kemudian diratakan, dipadatkan, dan seperti biasa akan dilakukan pengaspalan seperti halnya di bagian outer dan inner line yang lain. Kemudian kita lihat di tikungan yang ke-15. Tikungan yang ke-15 di sebelah kiri di sini masih belum dilakukan pengerjaan untuk pengoneksian drainase. Hanya saja kalau kita lihat di sebelah kiri di sana untuk pembuatan jalan atau pembuatan gerbang nanti yang akan menuju zona sirkuit terus dilakukan. Dan sistem drainase di tikungan yang ke-15 di sini menuju tikungan yang ke-16 masih belum dikerjakan. Namun sudah kelihatan ada yang sudah dilakukan pembetonan atau penembokan karena sudah kelihatan ada persegi 4 yang berbentuk bak di sana ya. Hanya masih belum ditutup. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-16 dan tikungan yang ke-17 yaitu tikungan yang terakhir. Demikianlah sahabat liputan atau video kali ini, mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.